Apa? 70% yang nonton GPC ternyata belum subscribe. Gimana bisa kayak gini? Izin abangku. Ya Allah, tolong buat warga Konoha setelah nonton ini langsung pencet subscribe, biar cita-cita GPC dapat batu meteor, batu diamond segera tercapai ya Allah. Amin. Ini kan asrama cowok. Si Lena ngapain kesini ya? Gue sempat liatin dia bentar pas keluar kamar dan jalan ke arah luar lorong ini. Sampai akhirnya gue berhasil ngeraih tangan dia dan langsung gue genggam gitu. Pas dia balik badan. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pergi ke kampus naik odong-odong, pulangnya nebeng. Kenalin dong, gue Liam yang paling ganteng. Hahaha. Walaupun pantunnya nggak nyambung, yang penting kita udah kenal, biar bisa sayang, jah. Saat ini gue adalah seorang mahasiswa jurusan DKV di salah satu kampus di Indonesia. Kebetulan sekarang gue lagi di tahun kedua semester 4. Di sini gue mau ceritain pengalaman horor yang gue alami waktu gue masih di asrama kampus. Gue mulai dari latar belakang keluarga gue dulu nih ya. Jadi gue ini anak pertama dari 4 bersaudara. Adik pertama dan kedua gue itu cewek, sedangkan yang terakhir itu cowok. Adik pertama gue ini namanya Lena. Sekarang udah jadi mahasiswi di kampus yang sama kayak gue, tapi beda jurusan. Dia jurusan sastra Inggris dan masih di tahun pertama, semester 2. Adik kedua namanya Lana, sekarang masih di bangku SMA kelas 11. Dan yang bungsu namanya Luan, dia masih SMP kelas 9. Nah, MC kita di cerita ini adalah adik gue yang pertama, si Lena. Di kampus gue ini kan ada asrama. Nah, anak-anak tahun pertama dan kedua, kayak gue dan Lena, ini masih tinggal di asrama. Udah pasti gedung asrama cewek dan asrama cowok ini dipisah. Jarak dari gedung utama ke gedung asrama cowok itu nggak jauh. Sedangkan dari gedung asrama cewek itu bisa dibilang lumayan jauh, karena harus lewatin taman dulu. Baru deh tuh sampai ke gedung utama, tempat dimana kegiatan belajar mengajar diadakan. Di kampus gue juga setiap minggu suka ngadain kebaktian umum buat para mahasiswa, dosen, dan staf. Karena gue sekeluarga itu Kristen dan gue males nyari gereja di luar kampus, jadinya gue sama Lena kalau lagi rajin di hari Minggu tuh ikut kebaktian yang diadain sama kampus. Suatu hari abis gue kelar kelas pertama gue di hari itu, gue ketemu nih sama Lena dan temen-temennya di kafetaria kampus. Gue lihat nih si Lena lagi dibalur minyak telon sama salah satu temennya sambil dipijat gitu. Gue samper lah mereka, agak panik sih jujur. Sebagai abang yang baik, ya gue takut adek gue kenapa-napa dong. Gue tanya lah, kenapa si Lena? Terus temennya yang lagi mijet jawab, nggak tahu kak, dari tadi bilangnya badannya capek sama lemes gitu. Kaget lah gue, refleks gue pegang aja tuh jidat adek gue. Tapi nggak panas, normal juga suhu badannya. Lah dia sakit apaan? Akhirnya gue tanya langsung lah ke si Lena, lu kenapa? Emang habis ngapain? Terus dengan lemes dia jawab, nggak tahu, kayaknya kecapean aja karena banyak tugas. Akhirnya gue minta Lena buat izin gak usah masuk kelas dan istirahat aja. Gue ngeri juga kalau tuh anak sampai kenapa-napa. Malamnya si Lena nelpon gue nih, katanya minta ketemuan di taman deket gedung asrama cewek. Gue awalnya bingung, kayak tumben bener nih bocah pengen ketemu gue. Tapi ya udahlah ya, gue ladenin aja tuh. Pas gue sampai di taman itu, gue lihat dia udah lagi duduk di bangku taman yang panjang gitu. Gue samperin dan gue duduk di sebelahnya. Tapi pas gue mau duduk, dia kayak kaget gitu gue dateng. FYI, emang si Lena ini anaknya kagetan. Jadi ya gue nggak begitu ambil pusing. Gue pun buka topik pembicaraan. Kenapa Len? Butuh apa? Dia diem tuh. Ada kali semenitan, sampai akhirnya dia tarik napas panjang, terus jawab, feeling gue nggak enak banget bang. Kayak bakal ada sesuatu yang buruk akan terjadi deh. Ya gue heran lah, apa emang yang akan terjadi? Gue berusaha buat nenangin dia dengan bilang mungkin itu cuma perasaan doang dan mending jangan terlalu dipikirin. Tapi dia kayak tetap aja overthinking gitu, padahal belum tentu kejadian juga kan. Udah nih sekitar jam 7-an malam, gue nyuruh Lena balik ke kamar buat istirahat. Soalnya mukanya udah pucet banget, padahal biasanya dia selalu kelihatan cerah sehari-harinya. Jam 11 malam gue masih melek, kepikiran sama adek gue itu. Ya sembari ngegame juga sih, karena emang belum bisa tidur juga.
Nggak lama gue denger kayak ada suara orang nangis perempuan. Dan dari suaranya nih mirip banget sama suara si Lena kalau lagi nangis. Tapi waktu itu gue anggap cuma perasaan gue doang dan lanjut ngegame tuh. Pas mau jam 12 gue denger lagi tuh suara tangisan itu. Tapi lama-lama suaranya berubah jadi suara cakaran. Karena gue ngerasa keganggu, akhirnya gue bangun tuh dari kasur. Mau ngecek keluar kamar. Sebelum keluar, gue lihat adik-adik tingkat yang tidur di kasur atas tuh udah pada pules. Jadi sebisa mungkin gue berusaha buat nggak bikin suara yang terlalu berisik. Gue buka pintu lah tuh sepelan mungkin. Pas pintu kebuka, kondisi lorong gelap banget. Cuman ada cahaya dari CCTV yang nyalanya kuning redup. Gue cek lah, badan gue cuma setengah keluar dari ambang pintu. Nengok kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Karena gue ngerasa nggak ada apa-apa, ya gue masuk lagi ke kamar. Pas banget gue mau nutup pintu, pas gue balik badan, gue kaget karena tiba-tiba ada si Lena lagi berdiri di belakang gue. Posisinya dia ada di dalam kamar dan lagi ngeliatin gue. Lah, kok lu di sini? Pas gue ngomong gitu, dia diem aja, ngeliatin gue bentar, terus keluar kamar. Gue sempat liatin dia bentar pas keluar kamar dan jalan ke arah luar lorong ini. Habis itu, gue tutup pintu dan gue kunci. Gue lihat adik kelas gue yang tidur di atas kayak kelihatan gelisah gitu mukanya. Tapi ya gue mikirnya dia lagi mimpi buruk aja. Akhirnya gue balik ke kasur gue dan berusaha buat tidur. Baru juga mau merem, gue jadi kepikiran, ini kan asrama cowok. Si Lena ngapain kesini ya? Gimana caranya juga coba dia ada di kamar gue? Masuk pas kamar kosong, terus ngumpet kah? Karena penasaran, akhirnya gue langsung chat si Lena. Len, lu ngapain ke asrama cowok bejir? Di kamar gue lagi. Kan gak boleh. Tapi si Lena gak bales chat gue. Ya wajar sih, mungkin dia udah tidur. Oke nih, gue balik berusaha buat tidur. Tapi tiba-tiba gue denger lagi suara cakaran itu. Kali ini suaranya kayak deket banget. Seakan ada yang lagi nyakarin tembok kamar ini. Gue yang lagi berusaha tidur jadi ngerasa terganggu lah. Gue tegur lah tuh. Lena, jangan nyakar-nyakar tembok. Abang mau tidur. Seketika suara itu hilang dan gue bisa tenang. Tapi bentar. Gue kan lagi gak di rumah. Kenapa gue mikir itu si Lena ya? Ya karena tadi gue pikir dia habis dari kamar gue dan dia suka pakai kuku palsu yang bentuknya tajam gitu kan. Jadi gue pikir ya mungkin aja dia masih di luar dan iseng pengen bikin gue takut. Karena greget, gue akhirnya bangun lagi. Gak ada tanda-tanda siapapun yang masih melek sih gue lihat-lihat. Akhirnya gue nyalain lah lampu belajar yang ada di meja gue. Pas gue nyalain, gue kaget dong, Wak. Masa ada bekas cakaran gitu di atas meja gue? Masa iya ada hewan buas di kamar gue yang menyelinap? Gak mungkin juga, orang asrama kampus gue jauh dari hutan. Oke, ini mulai bikin gue takut sih jujur. Akhirnya gue balik lagi lah ke kasur buat nyoba tidur lagi. Tapi suara cakaran itu mulai lagi, disusul sama suara tangisan perempuan yang mirip banget sama suara adik gue. Ditambah kali ini gue denger suara ketawa juga anjir. Gue banyak berdoa lah di situ, komat kamit sampai ujungnya gue ketiduran juga. Besok paginya gue kebangun karena dibangunin sama Dimas, teman karib gue yang bilang kalau kita udah kesiangan. Kita berdua buru-buru deh tuh siap-siap. Pas kita udah rapi dan keluar kamar, banyak banget anak-anak di kamar lain yang lagi ngumpul di depan kamar kita dong. Karena gue bingung, gue liatlah apa yang mereka kepoin. Ternyata ada bekas cakaran panjang di tembok dekat pintu kamar kita. Dan di pintunya juga ada. Gue merinding banget sih. Jangan-jangan suara cakaran yang semalam gue dengar itu adalah ini. Ngeri banget lah. Udahlah tuh, karena gue sama Dimas lagi buru-buru, kita langsung menuju kelas aja. Di tengah perjalanan menuju kelas, gue buka WA dan lihat adik gue balas WA gue yang semalam. Katanya gak usah ngaco deh lu, ngapain gue ke situ? Bisa dihukum sampai habis gue. Lah bejir, berarti yang semalam gue lihat itu bukan Lena. Siapa dong itu anjay? Hari itu gue jadi banyak bengong sih pas di kelas. Ditambah lagi, gue lihat si Lena ini makin hari makin lemes dan pucat aja kelihatannya. Di kafetaria gue samperin dia, gue tanyain kabarnya. Tapi pas gue dateng gue kaget banget. Tapi kali ini kagetnya rada lain, soalnya kayak dia lagi khawatir banget sama sesuatu yang lain. Dia juga cerita, katanya kemarin tuh dia dengar suara ketawa yang lama-lama berubah jadi nangis. Dan semakin dia diemin suara itu, semakin pusing kepalanya. Bahkan dia bilang, dia bangun dengan keadaan ada bekas darah yang mengering di bawah hidungnya, dan di bantalnya juga banyak bercak darah. Anjir, ngeri banget kata gue teh. Kenapa lagi nih anak? Dibilang sakit, tapi badannya juga gak demam.
FYI, biasanya Lena ini tipe anak yang suka pakai make up bold gitu. Dan hari itu dia lagi pakai make up yang tipis. Dan dari make up tipisnya itu aja, gue masih bisa lihat kalau mukanya lagi pucet banget di hari itu. Malamnya, gak tahu kenapa gue ngerasa jauh lebih capek dari biasanya. Sekitar jam 8-an, gue mutusin buat tidur sebentar di kamar asrama. Dan minta Dimas buat bangunin gue di jam 9. Pas lagi enak-enaknya tidur, gue mimpi ada di sebuah hutan gitu. Di sana, gue lihat Lena lagi jalan ke arah sesuatu yang membelakangi gue. Di situ, gue langsung kejar lah dia sambil gue panggil-panggil namanya. Tapi entah kenapa, semakin gue kejar, dia semakin jauh. Asik, kayak lagu ya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Udahlah. Sampai akhirnya, gue berhasil ngeraih tangan dia dan langsung gue genggam gitu. Pas dia balik badan, sosok itu ketawa ke arah gue. Dan entah kenapa tangan gue gak bisa lepas dan badan gue gak bisa gerak, apalagi teriak. Seketika sosok itu lompat ke arah gue dan gue langsung kebangun. Jantung gue berdetak cepat gak karuan. Napas gue terengah-engah, keringet dingin membasahi tubuh gue. Dimas yang ngeliat gue langsung heran. "Kenapa lu?" katanya. Tapi belum sempet gue jawab, ada tingkat yang sekamar sama gue masuk ke kamar setelah nangkring di balkon bareng yang lain. Kali ini dia yang nanya, "Bang, itu si Lena belakangan emang suka jalan-jalan keliling taman sendirian malam-malam gini ya? Dari kemarin gue lihat dia kayak gitu dah." "Hah? Apalagi nih?" Tanpa gue jawab, gue langsung lari tuh, turun ke bawah dan nyamperin si Lena. Di perjalanan dari kamar gue yang di lantai 2 menuju lantai dasar, gue dengar samar-samar suara cewek yang bilang, "Beta adi maneh geus pisan sengit deui. Aing hayang adi maneh." yang artinya kurang lebih gini, "Minta ade lu cantik banget, wangi juga, gue mau ade lu." Alamak, seramnya. Ini adek gue lagi diincar sama siapa? Sesampainya gue di sana, gue masih lihat dia bolak-balik sambil komat kamit. Gue deketin tuh dia pelan-pelan. Samar, gue bisa denger dia bilang, "Abdi nyankeun hapunten pisan, hampurannya." yang artinya tuh gini kurang lebih, "Saya minta ampun, tolong maafkan saya." Di situ gue langsung pegang baju dia dan gue guncangin badan dia sekencang-kencangnya biar dia sadar. Gue yakin banget itu bukan dia, karena dia nggak ngerti bahasa Sunda sama sekali. Mana mungkin dia bisa ngomong kayak gitu. Gak lama dari situ, dia teriak kenceng banget. Sampai satu-satu orang mulai nyamperin kita. Gue pikir dia bakal sadar kalau dengar suara gue dan namanya yang dipanggil. Tapi ternyata enggak. Gak lama, gue ngerasa ada rasa perih dari dada gue. Pas gue cek, gue kaget banget. Dada gue tuh udah berdarah. Mana banyak lagi. Ternyata ada bekas cakaran di dada gue. Bekasnya mirip sama bekas cakaran yang gue lihat di meja, tembok, dan pintu kamar gue. Ngeliat itu semua orang panik. Beberapa orang langsung misahin gue sama Lena. Badan gue nge-freeze. Gue lihat orang-orang juga pada nyoba buat sadarin Lena, tapi mereka berujung dicakar sampai berdarah juga sama dia. Air mata gue ngalir perlahan. Demi Tuhan, gue bukan tipe orang yang gampang nangis. Tapi kali itu gue benar-benar nangis jadi-jadinya. Gimana enggak? Gue lihat adik gue sendiri kayak gitu. Gue langsung minta tolong orang buat manggil orang pintar. Siapapun itulah yang dengar teriakan gue. Gue lihat adik gue sampai dipegang sampai 7 orang. Itu termasuk satpam, cutting, teman-teman dia, dan Dimas. Badan gue jujur sumpah masih lemes banget. Tapi gue kuat-kuatin buat minta mereka bawa Lena ke tempat yang lebih tertutup. Akhirnya Lena dibawa ke lantai dasar gedung asrama cewek. Itu pun 7 orang yang megangin dia struggle banget. Karena Lena gak berhenti teriak, nendang-nendang, dan mengerang. Belum lagi cakaran dia yang gak kenal orang. 10 menit setelah itu datanglah nih pastor dari gereja kampus. Beliau kaget ngeliat kondisi Lena yang udah gak karuan dan darah di mana-mana. Pastor itu minta orang-orang buat pegangin dia yang kuat. Gue termasuk salah satunya. Pastor mulai sesi pengusiran setan. Dia siram Lena pakai air suci dan Lena langsung teriak lengking banget. Sampai kuping kita semua tuh sakit dengar teriakannya. Suaranya juga kadang berubah jadi suara perempuan tua gitu. Berkali-kali dia bilang, "Panas! Panas! Dia juga bilang, Aing hayang budak ieu." yang artinya, gue mau anak ini. Anjir, ngeri banget nih setan. Bener-bener lu ya. Gue ngeri, tapi tetap gue lawan rasa takut gue demi adik gue. Walaupun sepanjang proses itu, dia juga ngeliatin gue tajem. Sambil kayak mau gigit tangan gue yang lagi megangin dia.
Proses pembersihan itu makan waktu kurang lebih 3 jam. Karena ini setan keras kepala banget. Disuruh keluar, nggak keluar-keluar nih orang. Nggak keluar-keluar nih setan. Sekitar jam 12-an, dia berhasil keluar dari tubuh adik gue. Badannya Lena langsung lemes banget. Gue peluklah dia sambil ngucapin makasih ke Tuhan. Pastor itu minta Lena buat istirahat dan dijagain. Jangan dibiarin sendiri, soalnya takut dirasukin lagi. Akhirnya teman-teman Lena yang ada di situ pun langsung bawa Lena ke kamar sambil digotong. Setelah situasi mulai tenang, pastor itu ngajak gue ngobrol. Dia bilang pas lagi berusaha buat ngeluarin sosok itu dari tubuh Lena, dia kayak dapat cuplikan-cuplikan tentang sebuah peristiwa gitu. Jadi ternyata sebelum dia bangun jadi gedung kampus dan asrama, lahan ini tadinya berdiri sebuah rumah khas Belanda gitu dengan pohon besar di sebelahnya. Nah, sosok ini adalah seorang pembantu yang hamil dari anak majikannya. Dia juga ngelahirin anaknya di rumah itu. Pas dia minta anak majikannya buat tanggung jawab, dia langsung direndahin dan dihina gitu. Anak majikannya itu ngasih tahu orang tuanya kalau sosok ini tuh udah ngefitnah dia. Sosok ini coba buat ngelawan, tapi karena nggak ada yang percaya sama dia, akhirnya dia diusirlah dari rumah itu. Besok paginya, dia ditemuin udah meninggal dalam keadaan tergantung di pohon besar sebelah rumah itu. Di bawah kakinya ada mayat bayi yang di lehernya kayak ada bekas cekikan gitu. Sekujur tubuhnya juga penuh cakaran. Ternyata sebelum sosok ini mengakhiri hidupnya, dia mengakhiri hidup anaknya dulu. Terus karena dia kesal dan marah, dia juga ikut mengakhiri hidupnya sendiri. Gue yang dengar cerita ini rasanya kayak sedih banget. Gak nyangka ternyata ada kisah tragis itu di balik teror sosok misterius ke adik gue. Pastor itu juga bilang alasan kenapa dia rasukin adik gue itu. Karena pertama adik gue lagi haid dan darahnya deras banget. Kedua, adik gue itu lagi stres banget sama matkul-matkul yang dia pelajarin. Dengan keuangannya dia juga, ditambah dengan tugas yang numpuk. Intinya kondisi adik gue emang lagi lemah banget saat itu. Terus ketiga, dia marah karena 2 minggu lalu pohon besar tempat dia tinggal itu ditebang gak bersisa. Dan kebetulan dia lihat adik gue yang lagi lemah itu. Masuklah dia ke badan adik gue jadinya. Dada gue sesek banget. Gak nyangka adik gue digituin. Pastor itu juga bilang kalau sosok ini udah gak punya tempat tinggal lagi karena pohonnya tuh udah ditebang. Emang sih pohon itu ditebang karena mau bikin air mancur di situ katanya. Tapi si pastor ini minta kita buat mendoakan arwahnya supaya tenang dan gak gentayangan ganggu orang lagi. Besokannya Lena udah sehat, mukanya udah gak pucat dan badannya udah gak lemes lagi. Hari-hari berikutnya semua udah berjalan normal. Dan lu tahu gak? Setelah kita doain arwah itu, semua bekas cakaran yang ada di meja, pintu, tembok, bahkan bekas cakaran yang ada di badan kita, itu semuanya hilang. Mulus, kayak gak pernah terjadi apa-apa. Ya begitulah. Itulah cerita horor gue yang gue alami dan masih gue inget banget sampai sekarang. Ini salah satu kisah horor paling gokil yang pernah gue alamin sih. Gue kadang ngerasa kayak gak percaya, tapi ini benar-benar kejadian di gue. Gue juga sampai bingung nih mau kasih pesan apa. Intinya kalau lagi banyak pikiran jangan sendirian. Cerita-cerita aja ke teman deket. Jangan banyak bengong juga. Capek istirahat, jangan dipaksain. Segitu aja cerita dari gue. Kalau kalian pernah ngalamin cerita serem kayak gini juga nggak? Share dong di kolom komen. Bye.